Parangkusumo itu satu garis imajiner. Tenang hatinya atau mungkin kabarnya sih. Iya sih bener. Itu aja sih Pak paling. Kalau yang di sana, yang di Merapi itu memang sekarang sedang hajat besar ya. Bapak nggak bisa kemudian memprediksi ya. Maaf, kemudian ada vulkanik atau letusan itu Bapak nggak bisa prediksi. Ini secara alam soalnya. Tapi memang sama, jadi antara Keraton Jogja, kemudian Gunung Merapi dan juga Pantai Parangkusumo itu satu garis imajiner. Pada kali ini juga sedang ada hajat besar. Iya, jadi nanti akan ada tanda-tanda lah. Kalau kita sebut mungkin gambarannya mah ini entah awan panas atau letupan atau luncuran lahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel YouTube Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat kepahaman setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari YouTube channel Padepokan Gaul. Dan sedikit narasi di depan tadi pemirsa, di mana itu adalah sebuah perbincangan dari sosok suami istri seorang pakar spiritualis yang dimana mereka memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa menembus dimensi alam gaib dengan kemampuan mata batin ataupun mata terawangannya. Dimana di situ dikatakan bahwasanya di fase bulan Suro tahun ini, dimana di Gunung Merapi, itu sedang ada hajat besar. Hajat besar yang dimaksud itu hajat yang bagaimana, dan dikatakan pula di mana itu ada garis imajinernya dengan sebuah kegiatan tradisi yang dilakukan oleh wilayah yang tidak jauh daripada Gunung Merapi. Dari dialog ini, kami dari tim channel YouTube Padepokan Gaul agak tertarik mau di mana hajat apa yang dimaksud daripada sosok spiritualis ini. Benarkah sesuai apa yang dilihatnya, atau mohon maaf ini hanya sebuah tipu daya belaka yang dimana golongan gaib ia membantunya, yang menipunya. Dan dimana jika Anda menyimak channel YouTube Padepokan Gaul, bahwasanya penguasa-penguasa termasuk Merapi sendiri itu sudah seperti apa dan bagaimana, kita akan coba cross check. Dan benarkah daripada hajat besar ini nantinya akan berpengaruh bagi kehidupan manusia? Mungkinkah akan terjadi letusan Gunung Merapi ke depan? Disimak kontennya dari awal hingga akhir, disimak, kita cross check dari sisi gaibnya, kita coba komunikasi, dan lebih-lebih semoga saja bisa mengambil hikmah positifnya dan juga meninggalkan yang negatifnya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Tis. Gimana kabarnya? Sehat Mas, alhamdulillah. Sehat. Sehat ya? Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun nantinya dalam raga mediator ini. Justru mediator ini menjadi wadah sementara, tidak mengalami efek apapun. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Menguap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya saya pegang. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana,
tolong dibantu diaktifkan power energi positif malaikatnya, dibantu dihancurkan semua gaib yang berusaha menyusup, menipu dan mengaku-ngaku yang akan masuk dalam ragam mediator ini dihancurkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin guru saya sang yang percaya aktif dibantu dihadirkan salah satu makhluk gaib yang benar-benar tahu dan bisa bercerita mengenai sebuah hal yang dimana dikatakan oleh sosok spiritual bahwasanya di bulan Syuro ini Gunung Merapi sedang ada hajat besar dari salah satu makhluk gaib penghuni yang asli, yang tahu, yang diizinkan untuk hadir dan bisa bercerita. Saya mohon izin dan perintah perantara malaikat. Saya mohon dengan izin dan perintah. Hadirkan, ketarik ke tangan kanan saya. Sallallahu alaihi Muhammad, kuasa ragam mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika ada yang menyusup, yang mengaku-ngaku, assalamualaikum malaikat aktif, powernya berlipat-lipat, dibentengi, dipagari roh dan sukma dan jasad mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan golongan apa ini yang hadir? Terima kasih atas bantuannya. Saya berasal dari golongan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penyusup atau yang mengaku-ngaku otomatis terbakar. Banyak yang di samping-samping ingin juga masuk ke dalam raga ini. Langsung dilempar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada yang mengaku-ngaku hancur, Allah pedang. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf dengan golongan jin. Ya. Alhamdulillah ada datang ke sini. Saya hanya bermaksud untuk berdialog dengan salah satu makhluk gaib yang diizinkan terkhusus dari sebuah wilayah yaitu Gunung Merapi, di mana pada dasarnya saya tadi melihat percakapan dari seorang spiritualis suami istri, di mana dikatakan Merapi sedang ada hajat besar dan juga haji tersebut linier akan menghasilkan bla 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 dan seterusnya. Mohon maaf, Anda golongan jin dari asli Merapi atau dari mana? Tolong disampaikan dulu. Iya, memang diizinkan, Anda sampaikan, silahkan. Saya berasal dari wilayah selatan. Tempat tinggal saya juga tidak jauh daripada Gunung Merapi itu sendiri. Di lereng-lereng. Dari Merapi. Ya. Sebagai apa Anda ini selama ini? Ya, di sana saya ditugaskan daripada pimpinan saya untuk menjaga wilayah di sana supaya tidak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang sengaja dibuat daripada golongan manusia. Kemaksiatan di sana itu bermacam-macam, banyak karena di kalangan tertentu, banyak juga yang tidak mengetahui karena ada sebagian kelompok yang melakukan dengan sembunyi-sembunyi malam hari menyepi di tempat itu. Oh, digunakan untuk ritual lelaku ataupun menepi di wilayah Merapi dalam rangka untuk mencari ilmu, hajat atau apapun lah, entah itu ilmu, entah itu kekayaan dan lain sebagainya begitu. Betul. Lalu mungkin saya agak to the point. Nah, larinya saya agak ke poin-poin aja yang inti ke inti. Di mana
dari percakapan dua spiritualis tadi itu melihat gambaran bayangan bahwasanya Merapi sedang terjadi hajat besar-besaran. Kalau boleh disebutkan hajat yang dimaksud dari sosok spiritualis yang membantu manusia ini, itu hajat yang dilakukan dari, mohon maaf, galangan jin dari penguasa asli Merapi sekarang, atau mohon maaf jin yang tercipta dari perbuatan perilaku manusia selama bulan Suro ini, atau yang kayak mana? Bisa disampaikan? Ya. Hajat yang dikatakan manusia di sana ada hajat besar. Memang benar ada hajat yang besar, di mana daripada manusianya juga datang berduyun-duyun di sana. Dan juga golongan gaib juga sudah menyambut daripada manusia itu dengan segala hajat yang sudah diutarakan di tempat sana, meminta keselamatan, meminta segala daripada Gunung Melati, Merapi supaya aman, tentram, tidak meletus seperti yang dulu-dulu. Oh, lalu yang berhajat dari makhluk gaib di wilayah Merapi itu bukan golongan jin muslim seperti Anda? Bukan. Oh, Karena golongan jin muslim seperti kami dan juga teman-teman yang ada di sana, golongan jin muslim sudah tidak sepatutnya membantu manusia di dalam hajat di duniawi. Golongan jin mempunyai tugas sendiri, beribadah sendiri di dunia kami, maupun menyadarkan, mengikis nafsu-nafsu manusia yang tidak searah dan tujuan di sana. Oke. Bolehkah saya bertanya, dari spiritualis ini bisa melihat makhluk gaib, itu gaib yang membantu golongan apa dan tingkatannya kayak apa? Ya, ketika ada orang yang bisa melihat dari jauh, melihat secara gaib, pasti ada golongan yang membantu. Di mana golongan yang membantu juga memiliki kesaktian dan juga melihat daripada hal gaib. Keilmuan itu ya tidak lain tidak bukan, pasti bersumber daripada golongan iblis, bersumber daripada Azazil itu. Yang mempunyai anak turun dan anak buah, menyebar ke seluruh dunia untuk membantu dari segala hajat-hajat manusia. Salah satunya keilmuan yang bisa melihat hal gaib dari jarak jauh, melihat hal gaib untuk masa depan maupun masa lampau. Dan ngomong-ngomong, saya mohon maaf, bolehkah saya menyuguhi Anda? Saya tadi lupa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin. Suguhan sekarang juga lengkap di depan dari gaib ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya izin menikmatinya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bukanya kan sudah kita buka. Mungkin nanti ada hal yang sekiranya sebagai prosedur itu hakikat tidak disebutkan, tidak boleh disebutkan, tidak usah. Di mana di sana juga ada tradisi, tradisi dari leluhur sejak ada kerajaan yang di sana. Memang ada daripada leluhur yang melestarikan budaya leluhur untuk sana Gunung Merapi salah satunya, maupun jauh di laut selatan. Kalau yang orang itu mengatakan itu sudah berbeda daripada yang melestarikan budaya leluhur itu. Orang-orang yang ingin untuk menguatkan ilmunya, bertemu dan berkomunikasi, bertirakat di Gunung Merapi, entah itu berkelompok, bersendiri, maupun menyediakan daripada upacara-upacara yang dibuat spiritual itu sendiri. Bukan melestarikan budaya leluhur daripada yang terdahulu yang sesuai itu tidak. Iya. Jadi pandangan gaib yang dimiliki spiritualis kondang ini pun mohon maaf meleset kalau gitu. Ya itu karena dari yang membantu itu sudah sangat mempengaruhi di dalam pikirannya, buat reka-reka sendiri, mengait-ngaitkan dengan kejadian masa lalu maupun kejadian dengan hal-hal gaib. Selama ini yang terjadi kan situasi Merapi kan kondusif. Beberapa waktu lalu saja itu terjadi hal-hal tertentu. Saya tidak meranah ke sana, itu pasti ada hal besar yang saya tidak ingin. Hal besar ini ranahnya saya enggak, tidak perlu kan gitu. Saya agak tertarik begini.
di fase bulan Suro seperti ini, apa yang Anda kerjakan? Apakah juga berjuang menumpas daripada pengaruh gaib fasik di wilayah Merapi sana, atau Anda hanya melaksanakan ibadah sesuai atau yang seperti apa? Bisa disampaikan? Salah satu tugas dari pimpinan Gunung Merapi yang menugaskan saya di lereng itu juga mengikis nafsu-nafsu manusia yang mendatangi ke sana supaya tidak kuat sekali. Kalaupun memang ada beberapa yang sudah sadar daripada apa yang dia lakukan itu salah. Ada yang balik lagi ke rumahnya. Ada yang keinginan sudah kuat daripada rumah untuk bertirakat ke sana, menguatkan ilmu, datang ke sana. Ya memang itu sudah takdir dan kehendak daripada Allah. Golongan kami hanya berusaha semampu kami untuk melaksanakan tugas daripada apa yang disampaikan dari pimpinan kami yang ada di sana. Dulu di waktu-waktu kemarin, minggu-minggu kemarin itu memang banyak sekali orang yang datang ke sana. Dengan keinginan atau hajat tertentu banyak. Banyak yang mencari pusaka, banyak yang mencari lelaku, melakukan lekaku di sana. Tidak tidur, tidak makan. Dan Anda mungkin belum diizinkan untuk sampai ke ranah kenyataan manusia yang nyata, mungkin hajar secara nyata belum sampai. Hanya mungkin beberapa prosedur aja gitu. Kalau untuk yang menghajar, bukan tugas saya. Ada yang lebih tinggi lagi, lebih ke atas lagi. Karena di sana ada tempat ritual khusus juga untuk manusia-manusia, kelompok-kelompok tertentu. Mengupgrade keilmuan, situlah ada agak ke atas sedikit. Oke. Lalu ini antara Merapi dan juga pantai Parangkusumo itu kan wilayah pantai selatan. Setahu saya ini kan udah dihuni daripada beliau-beliau sudah menjadi golongan gaib Muslim. Iya. Namun dari kenyataan yang dipahami orang-orang ini kan masih lekat sekali dengan pemahaman lama, bahwasanya pantai selatan dikuasai Roro Kidul yang fasik, di mana sering mengambil tumbal, mengambil budak dan lain sebagainya. Merapi juga sering mengganggu dengan letusannya. Ya. Lalu ketika manusia masih bersikukuh dengan kepahaman lama seperti ini, adakah sesuatu hal yang mungkin akan membuat manusia itu merasakan dampak negatifnya dari pemahaman seperti ini? Pasti ada. Karena memang daripada penguasa-penguasa utama, entah itu daripada Laut Selatan, daripada Gunung Merapi, sudah digantikan dengan golongan yang benar-benar tidak membantu daripada manusia. Dan ketika manusia tidak percaya, tidak terima dengan begitu saja, itu juga akibat daripada pengaruh di dalam jasadnya sendiri, gaibnya sendiri. Karena ketika pimpinan-pimpinan yang mengambil tumbal di Laut Selatan itu sudah dihancurkan, sudah musnah. Anak buahnya, panglima-panglima juga menyebar dan membantu daripada manusia yang mencari pesugihan di sana. Bukan yang Roro Kidul yang satu utama itu. Bukan. Karena anak buahnya kan masih hidup. Banyak. Dan juga mengabulkan keinginan-keinginan manusia yang pesugihan secara instan itu. Terus Gunung Merapi juga seperti itu. Di balik kisah sekarang ini fasenya masuk ke ranah bulan Suro. Nah ini kan menurut tradisi masyarakat kuno di wilayah Pulau Jawa ini kan bulannya sangat sakral sekali. Ya. Dimana banyak hal-hal yang sangat wingit lah. Nah, satu pertanyaan saya Mbah Jin kepada panjenengan. Di bulan ini Merapi itu lebih dominan dikuasai golongan Muslim kah, atau juga sama-sama banyaknya kah, atau mungkin lebih dominan dari golongan gaib yang fasik yang tercipta sekarang ini? Bisa Anda bercerita? Kalau untuk saat ini, ya alhamdulillah banyak golongan yang dominan tidak membantu daripada golongan manusia. Karena pimpinan utama kami juga menjaga daripada Gunung Merapi itu. Ketika sudah saatnya, pasti akan meletus yang sangat hebat, akan bergetar daripada yang di sekitarnya maupun yang jauh.
karena ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Ya, saya insya Allah ya tidak usah merana lebih dalam. Lalu bagi orang-orang yang mohon maaf melaksanakan kegiatan mengupgrade keilmuan hitam atau keilmuan apapun lah, ataupun menuruti nafsunya untuk kekayaan dan lain sebagainya dengan menggunakan perantara Gunung Merapi, adakah mungkin dampaknya ya secara nyata, atau yang mungkin orang sering menyebutnya kalau kata-kata manusia itu ya sabda paling nagih janji, adakah dan wujudnya seperti apa nantinya? Ya, ketika manusia sudah terlanjur di sana melakukan tirakat maupun meminta keilmuan di sana, dampak yang dilakukan sabda palon nagih janji itu juga benar adanya. Karena daripada golongan-golongan yang di sana yang sengaja membantu manusia itu akan mengambil upah, mengambil janjinya kepada manusia itu. Ya sudah dibantunya terkhusus. Ya, itulah yang sebenarnya sabda palon nagih janji. Bukan sabda palonan begitu, bukan. Janji karena sudah ada ikatan dengan manusia itu. Sudah mengabulkan, setidaknya membantu hajat-hajat yang dia inginkan melakukan di sana. Oke. Tentang sebuah tempat. Silakan sambil diminum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di hari-hari ini tidak seperti hari-hari kemarin. Karena hari-hari kemarin sudah ramai sekali. Orang berduyun-duyun datang ke sana. Kelompok-kelompok membawa pusaka, membawa amalan sana. Di Merapi. Sekarang ini udah mulai agak terkikis. Oke, tapi ini kan mendekati puncak malam spiritual 10 suro. Nah, kalau di Jawa menyebutnya gitu. Berarti ada kemungkinan lagi datang lagi beberapa manusia nanti datang ke tempat Merapi atau pantai selatan, dan juga lebih banyak lagi mungkin. Kemungkinan banyak lagi. Karena di malam 10 suro juga banyak yang meyakini hari yang wingit, di mana akan membawa keberkahan, di mana ilmunya akan selaras dengan tubuhnya, mudah digunakan, dan untuk salah satunya menyalahkan melayani orang, entah itu untuk menyantet, banyak yang menyalahgunakan ilmu itu. Padahal daripada hasil lelakunya pun ya mohon maaf yang fasik yang membantu gitu. Pasti kalau daripada ilmu yang dibantu golongan fasik, pasti digunakan untuk fasik juga. Salah satunya untuk menyantet orang tidak terima. Karena itu dampak wujud nyata daripada apa yang dilakukan itu pasti timbulnya seperti itu. Atau ilmu hitam pasti keluarnya juga hitam. Dampak dari mendapat ilmu hitam nanti akan keluarnya juga hitam. Itu yang pasti. Dan ketika 10 suro keramaian Merapi itu melebihi pada umumnya hari biasa, mungkinkah terjadi goncangan energi antara golongan Anda dan panjenengan ya sudah muslim dan golongan yang fasik? Pasti timbul getaran mungkin. Ya terjadi seperti biasanya mungkin apa? Kemarin daripada orang-orang yang berduyun-duyun di sana membawa energi hitam pekat, dan itu berbenturan dengan golongan kami, menimbulkan pusaran-pusaran angin, di mana angin itu dapat merobohkan pohon-pohon yang di sana. Itu sebenarnya juga peringatan bagi manusia yang berlaku di sana. Kalau tidak, kembali lagi, jangan berlaku di situ. Nyawa juga akan menjadi taruhannya. Entah itu hilang maupun jatuh. Oke. Sebelum kita berpisah, Mbah, adakah mungkin pesan yang bisa Anda sampaikan tentang sebuah pandangan gaib yang dimiliki manusia tentang hajat Gunung Merapi di bulan Suro? Apa sih yang perlu diyakini, dipahami oleh manusia ketika manusia mendengar suatu pembicaraan, apalagi dari orang yang mohon maaf memiliki kemampuan khusus atau dikatakan berilmu? Itu manusia harus bersikap seperti apa? Ya, ketika banyak manusia yang datang di sana, khususnya di dalam malam 1 suro,
maupun malam 10 suro. Itu memang ada kegiatan, ada tradisi di mana leluhur kalian juga melakukan tradisi-tradisi sana. Karena daripada tipu daya golongan iblis itu akan menyisipkan sebenarnya serupa dengan perbuatan itu, tapi dengan niatan yang melenceng. Salah satunya ya mengupgrade keilmuan itu. Ya lebih jeli daripada manusia. Jangan ikut-ikutan kalau ada yang mempunyai hajat seperti itu. Ilmu itu jangan dicari. Kalau manusia itu ya sudah belajar membersihkan daripada apa dalam hati dan pikiran, dan juga belajar membenahi daripada kewajiban-kewajiban manusia di dunia ini. Pasti ilmu akan diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang taat atas perintah-perintah Allah, dan melanggar itu dihindari pada yang dilanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat pada Allah saja, hindari apa yang memang dilarang oleh Allah. Ya, ilmu tidak akan turun sendiri tanpa dicari. Kalau kita sudah benar-benar taat pada Allah dengan jalur, dengan cara yang benar. Ya. Oke. Terus menyikapi tadi yang saya tanyakan, bagaimana cara manusia awam menyikapi tentang seseorang yang mungkin dikatakan peramal, orang yang pintar dengan kemampuan ilmunya, tatkala mengatakan informasi mengenai tadi seperti halnya hajat Gunung Merapi, terus yang berkesinambungan dengan pantai selatan, nanti akan bla 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 bla, dan mungkin itu kan pasti berefek ke manusia yang awam. Pasti. Mungkin manusia akan gelisah, was-was, dan mungkin bisa juga menghindu kepada manusia itu. Sebaiknya manusia itu harus bagaimana menyikapinya? Haruskah dengan was-was, gelisah, atau tidak perlu menyikapi orang seperti ini? Ya. Kembalinya kemana? Menyikapi manusia yang mempunyai keilmuan, mempunyai bisa terawang itu. Ya, setidaknya jangan ikut-ikutan saja. Lebih baik memperbaiki dirinya saja. Taat pada sholat, jalankan larangan-larangan, ditinggalkan. Menyikapi orang itu jangan terlalu dalam, mencari dalam daripada keilmuan manusia itu. Karena keilmuan yang dia peroleh pasti di luar daripada nalar manusia. Dia mempunyai keistimewaan di mana orang umum tidak mempunyainya. Kalau orang umum itu mencari tahu dan mencari tahu, pasti akan tergiring juga dengan keistimewaan manusia itu. Jangan mencari tahu lebih lanjut. Lebih baik kerjakan yang menjadi tanggung jawab kewajibannya sebagai manusia, yaitu taat ibadah pada Allah. Ya. Perbaiki ibadahnya juga di situ. Manusia seperti itu banyak, tidak hanya orang itu saja. Nah, lebih baik itu saja yang saya sampaikan tadi. Oke. Seperti itu ya bisa Anda sampaikan di kesempatan ini. Untuk hal-hal yang di kemudian hari wallahu alam, itu yang nanti saja, saya tidak memiliki wewenang ke sana ranahnya. Iya. Saya pun mohon maaf bila kurang sopan atau ada hal-hal yang kurang pas dari saya pribadi dan teman-teman saya di sini. Ya, tidak ada masalah apapun. Ya, silahkan Anda kembali ke tempatnya. Ya, saya kembali lagi bertugas di sana. Ya. Saya mohon izin pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya dalam mengucapkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengambil teman kembali itu semua dulu. Siap Mas? Siap. Alhamdulillah pemirsa, begitu ternyata sedikit informasi mengenai hajat yang disampaikan oleh kalangan spiritual tadi, di mana lagi-lagi bahwasanya ketika melihat fenomena banyaknya manusia memiliki kemampuan khusus di Nusantara ini, yang pasti jangan mudah tergiur, apalagi percaya begitu saja. Karena apa? Dunia gaib itu sangat banyak tipuannya, dan sebagai pribadi manusia pun lebih bijak menyikapi segala sesuatunya, terkhusus hal gaib. Tidak mudah, tidak gampang
dan jangan mudah percaya dengan orang yang memiliki kemampuan yang seolah itu anugerah. Pahami kontennya, di mana kemampuan khusus manusia itu ya bisa juga cara Allah menguji manusia, di mana manusia itu dikelabui ya, atau cara Allah mungkin bahasanya melulu atau apa untuk manusia itu terlena atau tidak dengan hal-hal yang ada. Dan semoga kita di fase akhir zaman ini tidak mudah tersesat dengan informasi yang menyesatkan dari sesuatu hal yang kurang pas. Dan semoga saja ibadah kita pun dimudahkan untuk kita kerjakan dan juga semakin hari semakin baik. Itu saja dari kami, dan kami pun bukan bermaksud menyalahkan, namun informasi di fase akhir zaman ini itu sangat tipis sekali. Jadi waspadai, bedakan. Semoga saja bermanfaat. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan atas kesalahan kami. Jika ada kebaikan itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah datangnya. Sekian dari kami. Salam yang muda yang berkarya, semoga dalam keadaan berbahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.